Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilmiah dengan NIM 43030200040 kelas 2B Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam akan menyampaikan sebuah video praktek mengenai hasil analisis tentang pembagian harta waris yang berlaku di Indonesia. Silahkan menyaksikan. Aku nggak setuju kalau pembagian warisannya 2 banding 1. Enak aja kamu dapat banyak. Tapi kan itu sudah dibagi sesuai dengan syariat Islam. Kan alasannya aku tidak setuju. Ya nggak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ini sedang membicarakan apa toh? Kok sampai-sampai berdebat seperti ini? Ini loh Mbak, Mas Gilang tidak adil dalam membagi harta tinggalannya Bapak dan Ibu. Bukannya gitu, tapi bagian 2 banding 1, aku 2 kamu 1 itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi mau nggak mau kita harus jalankan. Gini ya, Mbak jelasin. Dalam Islam, pembagian harta waris itu telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Pembagian harta waris yang sesuai dengan ayat tersebutlah yang benar menurut syariat Islam. Sebagai masyarakat Indonesia yang notabene bukan negara Islam, memang sulit untuk menerapkan pembagian harta waris yang dilakukan secara Islam. Namun, di Indonesia, pembagian harta waris itu tidak hanya menggunakan hukum Islam saja, ada juga menggunakan hukum waris perdata dan hukum waris adat. Hukum waris perdata yaitu pembagian harta waris secara merata kepada anak-anak yang sah sebagai ahli waris sesuai dengan kesepakatan dan di hadapan notaris serta memiliki ketetapan hukum. Nah, terkadang umat Islam di masyarakat itu menganggap rumit dan mereka yang tidak tahu mengenai bagaimana hukum dan berapa bagian-bagian yang harus dibagi saat pembagian harta waris secara Islam, mereka menganggap bahwa pembagian harta waris yang dilakukan secara Islam itu tidak adil atau kurang adil. Hal itulah yang pada akhirnya akan menyebabkan konflik-konflik seperti kalian ini dan akan meresahkan di kalangan masyarakat. Maka dari itu, dalam KUHP Perdata yang berlaku di Indonesia, pembagian harta waris dilakukan secara rata. Dalam istilah Islam disebut sebagai tarodi, yaitu semua ahli waris ridho agar pembagian harta warisan dapat dilakukan secara rata atau sama rata. Hal itu juga sesuai dengan pemikiran dari Ibnu Has yang mengatakan bahwa pembagian harta waris itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu hadul a'lal dan hadul adna. Jadi, pembagian harta waris tidak mutlak 2 banding 1. Melainkan ketentuan itu hanya sebagai batasan maksimal 2 dan minimal 1. Dan pembagian harta waris itu dapat sesuai dengan porsi yang dikehendaki oleh pewaris. Dalam artian, pembagian harta waris dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dalam Islam, pembagian harta waris secara sama rata itu sah-sah saja apabila semua pihak terkait dengan ahli waris itu sama-sama ridho dan setuju. Apabila pembagian harta waris secara Islam tidak dapat dilakukan karena kondisi dan situasi yang tidak mendukung, maka pembagian harta waris dapat dilakukan dengan cara hukum waris perdata ataupun sistem tarodi. Pembagian harta waris dengan cara perdata ataupun sistem tarodi itu memiliki sumber atau dasar hukum yaitu ijtihad ulama, yang mana telah dipertimbangkan sedemikian rupa
hingga pembagian harta waris menggunakan cara tersebut itu sah dan diperbolehkan menurut agama dan hingga saat ini berlaku di masyarakat. Jadi begitu ya penjelasannya. Nah, sekarang terserah kalian mau pilih yang mana dalam menentukan pembagian harta waris dengan kondisi kalian yang sekarang ini. Karena pembagian harta waris sesuai syariat Islam sepertinya menimbulkan konflik kakak dan adik seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan pembagian harta waris dengan cara hukum waris perdata ataupun sistem tarodi, yaitu sama rata. Nah, apakah setuju? Iya, saya setuju. Itulah hasil video praktek dari analisis saya mengenai pembagian harta waris yang berlaku di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.